Rahasia bacaan dan amalan. Bacaan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habir, berasal dari ayat Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 103. Terjemahannya adalah, Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dia dapat melihat segala sesuatu, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Berikut adalah penjelasan manfaat dan makna mendalam dari ayat ini. 1. Mengenal keagungan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan mata manusia, karena Allah berada di luar batasan fisik dan dimensi yang bisa dipahami makhluk. Membaca ayat ini membantu memperkuat iman kita kepada keagungan Allah yang maha meliputi segalanya. 2. Menanamkan kesadaran tentang kehadiran Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang tampak dan tersembunyi. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa tidak ada perbuatan manusia yang luput dari pengetahuan Allah. Membacanya secara rutin dapat membantu kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga menjaga perbuatan dan niat tetap berada di jalan yang benar. 3. Menguatkan ketawakalan. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Halus Latif, yang berarti Dia menyayangi makhluknya dengan cara yang sering tidak kita sadari. Dengan menyadari sifat ini, kita terdorong untuk bertawakal. Percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup merupakan bagian dari rencana terbaik Allah. 4. Meningkatkan ketenangan hati. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, Khabir. Membacanya berulang-ulang dapat memberikan rasa tenang, bahwa semua hal ada dalam kendalinya. Membacanya dalam doa atau zikir juga bisa mendatangkan ketenangan batin, khususnya saat menghadapi ujian hidup. 5. Sebagai doa dan zikir. Ayat ini sering diamalkan dalam zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya bagi mereka yang ingin memohon perlindungan dan kemudahan dari Allah. Ketika dibaca dengan keyakinan, ayat ini bisa menjadi bentuk pengakuan bahwa manusia sangat kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tips amalan. Bacalah ayat ini dalam zikir harian, setelah salat, atau di waktu-waktu tenang. Renungkan maknanya agar setiap bacaan menguatkan iman dan kesadaran kita terhadap kehadiran Allah. Jika ada kebutuhan lebih lanjut, saya bisa menjelaskan atau memberikan panduan tambahan. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap, teratur, dan teliti mengenai bacaan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habir, Quran Surat Al-An'am 103 termasuk kapan dan bagaimana mengamalkannya. Ayat dan artinya. Ayat lengkapnya adalah, lebih besar dari. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dia dapat melihat segala sesuatu, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Makna dan hikmah ayat. 1. Keagungan Allah. Ayat ini menegaskan keesaan dan keagungan Allah yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau dimensi. Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi pengawasannya meliputi segalanya. 2. Kesadaran akan kehadiran Allah. Allah selalu mengetahui setiap detail kehidupan makhluknya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini dapat membentuk sifat ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah. 3. Tawakal dan ketenangan. Dengan sifat Allah yang maha halus latif, dan maha mengetahui, Khabir, ayat ini mengajarkan untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah, yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Waktu dan cara membaca ayat. Ayat ini bisa dibaca dalam berbagai situasi. Berikut adalah waktu dan caranya. 1. Zikir harian. Bacalah ayat ini sebagai bagian dari zikir setelah salat fardu. Contoh, setelah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Tambahkan bacaan ini untuk memperbanyak pengakuan terhadap kebesaran Allah. Cara membaca. Lebih besar dari bacalah ayat ini sebanyak 3 kali sambil merenungkan maknanya. 2. Dalam keadaan gelisah atau cemas. Saat menghadapi situasi sulit, bacaan ini mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal yang terjadi. Cara membaca. Lebih besar dari ucapkan ayat ini berulang-ulang dengan hati yang khusyuk. Lebih baik dilakukan di tempat yang tenang sambil memohon pertolongan kepada Allah. 3. Ketika memohon petunjuk. Ayat ini sangat cocok dibaca saat meminta petunjuk dari Allah, misalnya ketika bingung mengambil keputusan. Cara membaca. Lebih besar dari bacalah ayat ini 7 kali setelah salat istihoroh atau salat hajat. 4. Sebagai perlindungan. Ayat ini juga diyakini sebagai bentuk perlindungan dari keburukan.
karena mengakui bahwa Allah Maha melihat semua hal. Cara membaca, lebih besar dari bacalah sebelum keluar rumah atau menghadapi tantangan. 3 atau 7 kali. Sambil memohon agar Allah melindungi langkah Anda. 5. Sebelum tidur. Membaca ayat ini sebelum tidur dapat menenangkan hati dan mengingatkan kita akan pengawasan Allah selama kita beristirahat. Cara membaca, lebih besar dari bacalah bersama doa sebelum tidur. Minimal 1 kali. Dengan niat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Manfaat membaca ayat ini. 1. Menguatkan keimanan. Ayat ini memperkokoh keyakinan akan keagungan Allah, menghilangkan keraguan dalam hati, dan meningkatkan ketakwaan. 2. Melatih rasa ihsan. Dengan menyadari bahwa Allah Maha melihat dan Maha halus, hati kita akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam tindakan. 3. Ketenangan jiwa. Membaca dan merenungkan ayat ini dapat menenangkan hati, terutama saat menghadapi kesulitan, kekhawatiran, atau cobaan hidup. 4. Menjadi benteng spiritual. Ayat ini dapat dijadikan sebagai pelindung dari kejahatan atau gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Amalan yang disarankan, khusyuk dan merenungkan maknanya. Jangan hanya membaca secara lisan, tetapi resapi arti dan keagungan Allah yang terkandung dalam ayat ini. Beristiqomah. Jadikan bacaan ini sebagai rutinitas harian untuk menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Gunakan dalam doa. Setelah membaca ayat ini, lanjutkan dengan doa memohon perlindungan, petunjuk, atau ketenangan dari Allah. Dengan mengamalkan bacaan ini secara konsisten, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup Anda. Jika Anda ingin panduan tambahan, misalnya contoh doa setelah membaca ayat ini, silakan tanyakan lebih lanjut. Setelah membaca ayat, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habir, sebaiknya dilanjutkan dengan doa yang mencerminkan pengakuan atas kebesaran Allah, harapan kepada rahmat-Nya, serta permohonan petunjuk dan perlindungan. Berikut adalah beberapa doa yang indah dan relevan, disusun secara teratur. 1. Doa memohon petunjuk dan perlindungan. Doa ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha halus dalam memberikan kebaikan. Lebih besar dari, Ya Allah, aku memohon pilihan yang terbaik dengan ilmu-Mu. Aku memohon kekuatan dengan kuasa-Mu. Dan aku memohon anugerah dari karunia-Mu yang agung. Setelah membaca doa ini, lanjutkan dengan permohonan spesifik sesuai kebutuhan Anda, seperti meminta petunjuk dalam menghadapi suatu keputusan. 2. Doa memohon keimanan yang kokoh. Doa ini mencerminkan rasa syukur dan permohonan untuk selalu berada dalam lindungan Allah. Lebih besar dari, Qs. Ali Imran 8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 3. Doa untuk ketenangan hati. Doa ini sangat cocok untuk dibaca jika Anda merasa cemas atau gelisah, sesuai dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Halus. Lebih besar dari, Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, dan cahaya dalam jalanku. Doa ini menguatkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber petunjuk dan ketenangan bagi hamba-Nya. 4. Doa memohon ampunan dan rahmat. Karena ayat tersebut mengingatkan kita akan pengawasan Allah, doa ini dapat menyempurnakan zikir dengan memohon ampunan atas dosa-dosa. Lebih besar dari, Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Setelah ini, bisa dilanjutkan dengan permohonan agar Allah memberikan perlindungan dan keberkahan dalam setiap urusan. 5. Doa untuk menutup zikir. Sebagai doa penutup setelah membaca ayat dan zikir, ini adalah doa yang lengkap dan penuh makna. Lebih besar dari, Quran Surah Al-Baqarah 201. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Panduan membaca doa. 1. Lakukan dengan khusyuk. Pastikan Anda membaca doa dengan hati yang tulus, meresapi setiap kata, dan yakin bahwa Allah mendengar permohonan Anda. 2. Gunakan bahasa hati. Selain doa-doa dari Al-Quran dan Hadits, tambahkan doa dalam bahasa Anda sendiri untuk menyampaikan keinginan yang lebih spesifik. 3. Disertai solawat. Setelah doa,
Tutuplah dengan membaca solawat untuk memohon barokah dan pengabulan doa. Lebih besar dari, Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kapan sebaiknya doa ini dibaca? 1. Setelah zikir harian. Misalnya setelah membaca ayat Al-An'am 103 sebanyak 3 atau 7 kali. 2. Dalam keadaan khusus, seperti saat merasa lemah, bingung, atau membutuhkan petunjuk Allah. 3. Setelah salat malam. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk berdoa karena Allah menjanjikan pengabulan doa di waktu tersebut. 4. Setiap ada kebutuhan. Kapan saja Anda merasa perlu menguatkan hubungan dengan Allah. Dengan konsistensi membaca ayat ini diikuti doa-doa tersebut, insya Allah hati menjadi lebih tenang, keimanan semakin kokoh, dan setiap langkah hidup Anda senantiasa dalam bimbingan Allah.